Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang di rumah maupun yang hybrid. Ini yang datang di kampus berkurang ya. Jadi nanti tolong sampaikan mulai minggu depan yang sudah daftar hybrid ya harus datang ya. Karena tujuannya biar masih. Dan mungkin paling lanjut jam 7.10 ya maksimum ya. Gitu ya. Oke, baik, langsung saja karena sudah jam 7 lebih. Jadi untuk materi hari ini kita lanjutkan di pertemuan 5, yaitu tentang pemadatan tanah. Ya. Tanah sebagai bahan konstruksi itu perlu dipadatkan. Ya. Dan untuk jalan, untuk lapangan, untuk dasarnya paving segala macam ya. Itu kan. Jadi bahan konstruksi itu bukan hanya semen, baja, beton, kayu, ya. Tanah itu juga merupakan salah satu bahan konstruksi. Ya. Dan nanti ada pengarahan praktikum untuk yang praktikum hari ini. Texture, compression test, dan reaksial. Nah, ini sepertinya belum terpot di praktikum, mungkin akan di praktikumnya ini yang ini ada di nanti yang paling akhir ya, paling akhir. Baik, kita mulai di yang pertama yaitu pemadatan tanah di laboratorium. Namun sebelum ke sana, bagaimana yang terlihat pada gambar itu, bahasanya tanah sebagai bahan bangunan itu perlu dilakukan pemadatan, Dan kepadatannya itu nanti juga diukur di lapangan, sudah seberapa padat. Ya seperti kalau saudara ngecor beton kan mungkin di make design dulu, kira-kira maunya mutunya mau seberapa, dicampur di lab, kemudian dicor sungguhnya. Dan setelah dicor kan nanti juga diukur, diuji apakah betul sesuai dengan. Ya, yang tanah juga begitu. Tapi kalau beton tadi kan kimia, chemical. Kalau tanah itu, kalau beton, kalau tanah ini adalah padatkan secara mekanik, Nah, salah satunya ini ada tes, salah satunya adalah tes CPF. Nanti mungkin di bagian belakang akan kita lihat itu. Jadi ini untuk lapangan tanah dipadatkan ya. Fungsinya tanah kan untuk meninggikan level. Katakanlah kenapa kok nggak langsung aspal? Kan tanah kan perlu tinggi. Nah, tinggi tolong menghindari banjir kan begitu. Nah, masuk kalau untuk keairan itu bendungan itu juga banyak yang terbuat dari tanah. Ya, bendungan itu banyak terbuat dari tanah. Nah, itu perlu dipadatkan. Nah, ini salah satu alat pemadatnya adalah vibro seperti ini. Foto ini adalah sesungguhnya di lapangan, kecuali yang foto pojok kanan bawah ini ambil dari internet ya. Kalau yang ini sesungguhnya, jadi ini adalah proses pemadatan. Nah, sebelum dilakukan pemadatan di lapangan, ini material ini kan datang dari suatu tempat. Ya. Kalau misalkan proyeknya ada cut and fill, berarti ya cutnya di daerah itu, di huruf juga. Tapi kalau itu jauh dari mana-mana, ya berarti materialnya ini mendatangkan. Kadang lebih banyak lewat dampak isi tanah ya untuk ini. Nah, ini ada untuk pemadatannya ada standarnya, ada tes-tesnya. Nah, tujuan dari pemadatan tanah di lapangan itu kira-kira apa? Kira-kira apa? Kenapa harus dipadatkan? Biar apa? Apa? Kenapa kok dipadatkan? Enggak langsung dipadatkan dulu. Ya, biar padat nggak longsor. Oke, satu. Terus yang lain? Oh, biar air nggak bisa masuk. Ya. Ada lagi yang lain? Hah? Biar keras. Ya, biar keras, biar kuat kan gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya, jawabannya sudah hampir. Ya. Ya, yang di rumah mungkin ada ide kenapa kok harus dipadatkan?
Yang di rumah? Biar apa kira-kira? Ya, tadi kurang lebih sudah betul jawabannya. Kalau dirangkum ya, kalau dirangkum memang satunya adalah untuk pertama itu untuk meningkatkan daya dukung ya. Meningkatkan daya dukung. Kalau bahasa umumnya tadi ya kekuatan tanah ya. Kekuatan tanah. Apa sih yang disebut sebagai daya dukung? Kalau nggak dipadatkan mungkin dilewati truk ambles ini. Tapi setelah dipadatkan di letter truk nggak apa-apa, lancar. Nah itu berarti lebih kuat kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penurunan. Penurunan itu ambles itu baik akibat berat sendiri maupun akibat berat di atasnya. Jadi kalau dilewati pasti turun. Nah, tadi kan yang pertama itu kekuatan, yang kedua adalah turunnya. Jadi kalau memang dilewati, kalau nggak kuat, nggak padat, kan dia turun mungkin 5 cm. Tapi setelah dipadatkan dia turun cuma 2 mili, 3 mili, berarti kan mengurangi penurunan. Ya, mengurangi penurunan. Kemudian yang ketiga juga ada kaitannya dengan jawabannya tadi adalah memperkecil artinya permeabilitas. Ya, permeabilitas adalah air melewati tanah. Nah, biasanya yang ketiga ini untuk bendungan, ya untuk bendungan. Kalau nggak dipadatkan airnya merobos gitu, ya itu harus dipadatkan sehingga kedap. Iya kedap. Nah, ini membuat kedap, bahasa umumnya membuat kedap ya. Buat kedap. Ya. Nah, kalau untuk di bendungan kan ini ya. Ini kan ada airnya di sini, nah di sini ada core-nya. Ya. Nah, core-nya ini dari tanah lempung yang dipadatkan. Tapi karena lempung itu kan mungkin tidak kuat, di sini mungkin ada batu, ada pasir, jadi kuat tapi tengahnya kedap. Ya, nah, jadi kurang lebih ada 3. Yang paling pokok adalah meningkatkan daya dukung, kemudian memperkecil penurunan, mengurangi penurunan, ketiga memperkecil permeabilitas atau membuat kedap. Nah, sekarang kita masuk yang agak basic ya, agak basic. Jadi kita melihat bagaimana tanah itu padat. Bagaimana tanah itu padat. Yang kedua adalah kepadatan itu diukur dari apa? Kepadatan itu diukur dari apa? Jadi kita mungkin yang pertama, yang kedua dulu aja. Jadi kepadatan tanah itu dinyatakan dalam parameter gamma D. Apa masih ingat gamma D? Berat volume kering ya, berat volume kering. Di mana gamma D itu sama dengan 1 dibagi gamma tanah dibagi 1 plus kadar air. Jadi kepadatan tanah dinyatakan dalam gamma D. Semakin besar gamma D-nya berarti semakin padat, maka gamma D-nya semakin besar. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam pemadatan? Dalam pemadatan itu tujuannya apa? Nah, awalnya mungkin begini, ya, sebuah massa tanah ada ini dalam volume yang sama, ya. Kemudian setelah dipadatkan,
ya, setelah dipadatkan. Butirannya tidak pecah, jadi dia tetap apa namanya, tetap apa, pada tempatnya. Ya. Tapi rongganya semakin kecil. Ya, rongganya semakin kecil. Nah, pemadatan tanah itu sebenarnya adalah menghilangkan udara. Air itu bisa gini, udara, bukan aja. Menghilangkan udara dalam rongga, memperkecil ukuran rongga. Nah, rongganya kemana? Ya diisi butiran yang lain. Diisi butiran. Sehingga ini tadi kalau ketika dipadatkan awal segini dia lebih padat, ini berarti kan rongganya ketambahan butiran lain masuk ke situ. Jadi materialnya bertambah mengisi rongga-rongga itu. Jadi kenapa dipadatkan? Menghilangkan udara. Karena seperti yang saudara lihat di sini, proses pemadatan itu tanahnya ini enggak bukan jenuh air, bukan saturatif kan. Ini tanahnya kan tanah lembab biasa, tanah lembab biasa. Jadi ketika dipadatkan itu dia memadat, butiran kecil-kecil masuk ke situ, dia lebih kuat, itu adalah terisinya rongga udara dengan butiran lain selama proses pemadatan. Ya. Nah, itu padatannya diukur dari gamma dry. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, karena tanahnya ini lembab, bukan tanah kering, tapi tanah itu lembab, kadar airnya bisa 10%, dalam itu kan pasti ada air. Nah, berarti kan ini tetap ada udara dihilangkan. Di-remove, dihilangkan. Walaupun tidak bisa hilang semua, tapi dihilangkan. Nah, walaupun udara dihilangkan, ini dan airnya nggak jenuh, tapi kan tetap ada kadar air. Ini tetap ada air. Nah, fungsinya apa? Air itu dimasukkan. Air itu berfungsi melicinkan antara butiran satu dengan butiran lain, sehingga kalau dipadatkan dia lebih cepat bergeser. Ya, melicinkan karena ada di antara butiran itu kan ada airnya. Di antara butiran itu ada air. Jadi di sini ada airnya, ya, ada airnya. Nah, di lapangan, sebelum ke lapangan, di laboratorium nanti praktikumnya adalah namanya uji Proctor test atau compaction, uji pemadatan atau di lab ya, namanya uji pemadatan atau Proctor test. Nah, tujuannya dari uji pemadatan atau Proctor test itu adalah kalau kita punya sampel tanah dipadatkan, itu maksimum kepadatannya berapa? Jadi gamma dry maksimumnya berapa? Tujuannya mencari gamma padatannya berapa berdasarkan berat pemukul Proctor standar. Itu jadi tinggi pemukulnya sama ini dibuat. Nah, itu berapa kepadatan maksimum dari tanah? Nah, itu kemudian yang dicari juga adalah berapa kadar air optimum. Nah, apa yang dimaksud dengan kadar air optimum tadi? Jadi kalau tanah itu kering, kira-kira kalau saya padatkan, itu lebih susah mana dengan tanah yang ada lembab airnya? Yang ada airnya kan, ya, lebih gampang. Lihat aja pasir yang kering tuh, kalau kemudian susah, tapi kalau tambah air gampang padatkan. Nah, tapi kita tidak tahu pada kadar air berapa itu yang paling mudah mencapai kepadatan maksimum. Nah, itu setiap tanah punya kadar air sendiri-sendiri. Jadi kalau saya kasih 2% kan mudah, kasih 3% lebih mudah, 4% lebih mudah. Tapi kalau saya kasih air sak gayung gitu kan malah nggak mudah padat karena kebanyakan air kan gitu. Jadi kalau kering itu juga sulit dipadatkan, kalau kebanyakan air nggak bisa dipadatkan.
berarti ada kadar air yang pas itu berapa, yang gampang untuk proses pemadatan. Itulah yang namanya kadar air optimum. Ya, itu namanya kadar. Nah, ini nanti implikasinya sangat penting di lapangan. Nah, kalau hanya untuk memadatkan satu cawan itu mungkin tidak terasa. Tapi kalau saudara memadatkan lebar jalannya 60 km sepanjang 1 kilo. Nah, madatkannya kan pakai fibro tadi. Atau wales atau apa istilahnya ya. Nanti ada beberapa. Nah, kalau kadar airnya tidak pas, saudara mungkin 100 kali lewat baru mencapai padat. Tapi kalau kadar airnya pas, mungkin cuma 60 passing atau. Nah, itu kalau konversinya ke waktu, biaya dan solar kan sangat besar. Apalagi 100 km kan gitu ya. Nah, itulah yang tujuannya adalah. Nah, sehingga apa? Yang dicari adalah kalau ada sebuah contoh tanah dilakukan pemadatan di lab, itu nanti dicari kadar gamma maksimum berapa, terus kadar air optimumnya berapa. Nah, apakah setiap tanah itu sama gamma D? Nah, setiap tanah ini tidak sama. Setiap tanah tidak sama, beda-beda. Nah, sehingga kalau seperti yang contoh di ini, ya seperti contoh ini kan tanah ini, kan ada tanahnya kan ada. Nah, ini nanti di lab diukur, kemudian katakanlah untuk menguruk suatu tempat itu kan berarti kita ambil dari kuori. Nah, tapi sebelum tanah ini dipakai untuk nimbun di lapangan, dia mesti di RKS-nya untuk harus lolos ayakan ini, harus ini salah satunya adalah gamma D maksimumnya berapa. Nah, itu dibawa ke, berarti kan sebelum diterima seperti nawarkan baja, kayu, semen kan seperti supplier. Nah, ini yang beberapa poin itu kan menawarkan juga. Oh, saya bagus, nah itu dites semua. Nah, sehingga salah satunya awalnya adalah dilakukan tes dokter di lapangan. Ya. Kalau digambarkan nanti akan seperti ini, jadi mungkin pada waktu kadar airnya 0, ini pada waktu kadar airnya maksimum. Kalau ditambah dengan air, mungkin gamanya meningkat, ini gamma ya, yang ini adalah gamma. Moist unit weight itu gamma biasa. Nanti pada saat tertentu, kalau ada airnya dia turun. Ya. Jadi gammanya ini juga naik terus turun. Nah, nanti kalau otomatis gamma drain juga akan sama karena dibagi dengan sebuah konsentrat 1 plus kadar air. Ya. Saya geser aja. Nah, ini adalah alatnya. Namanya standar Proctor test. Diameter ada. Yang pertama ini adalah wadahnya. Yang kedua ini adalah pemukulnya. Ya. Ini pemukulnya nanti ditarik ke atas, mentok sampai gini, kemudian dilepas, ya, dilepas, kemudian ini disambung ini disambung ke sini, disambung, ini diisi tanah, ya, diisi tanah. Nah, kemudian diisi dulu sepertiga bagian dari tingginya, sepertiga dari tingginya berarti kan ini dibagi 3 ya, bagi tiga gini. Diisi sepertiga dulu. Kemudian dipukul, diratakan 25 kali, juga gitu. Nah, kemudian setelah ini, jadi kan ini memang butuh tempat lebih kan, karena pada saat mukul yang paling atas berarti kan masih ada kelebihannya ini. Kelebihannya ini, setelah dipukul 25 kali yang ketiga, ini dilepas, diperes. Berarti saya kan punya dipotong, punya massa tanah. Ini nanti saya ketemu ada beratnya tanah berapa, terus volumenya berapa, berarti saya akan ketemu gamma sama dengan W per volume. Nah, kemudian dia ambil sedikit, sehingga saya tahu kadar airnya berapa. Ini lebih besar. Ini kadar airnya berapa. Sehingga saya bisa ngitung gamma D sama dengan gamma plus 1 plus kadar air.
Nah, ini kan 1 kali percobaan untuk 1 kadar air. 1 kali percobaan untuk 1 kadar air. Jadi kita yang diplotkan itu karena yang dicari adalah gamma D. Ini adalah kadar air. Pada saat kadar air pertama ketemu gamma D ini. Nah, ini kita melakukan minimal 5 kali, Ya. Kemudian setelah itu kita bongkar, ditambahi lagi airnya dengan kadar air kedua. Sehingga nanti akan ketemu titik lagi. Terus 2-5 kali. Nah, sehingga ketemu grafik ini dibuat grafik. Nah, yang puncak inilah yang disebut sebagai gamma D maksimum karena puncaknya. Nah, dari puncak ini kalau ditarik ke bawah, inilah ketemu kadar air optimum. Ya, jadi harus dilakukan percobaan. Nah, kalau yang sudah ahli, sudah profesional, dia tahu nambahkannya air seberapa kan gitu ya, berapa persen. Tapi kalau yang kebanyakan air awalnya tadi dapatnya di sini, karena kepanjangannya langsung dapat sini, ya ini nggak dapat datanya. Jadi mungkin nambah airnya mungkin sedikit. Nah, nanti tanya di laporan kira-kira range-nya sih berapa sih. Kalau yang steril tanah datang, oh kira-kira ini sekian persen ya. Jadi dia bisa ngatur penambahan airnya untuk 5 kali percobaan berapa. Tujuannya hanya mencari ini. Nah, grafiknya seperti ini. Ini nggak kelihatan. Ini kalau seolah-olah kan garis gini aja. Padahal ini awalnya mungkin ada titik-titik begini. Ya. Ini titik-titik begini. Nah, yang diambil maksimum atau enggak itu berdasarkan garisnya, bukan berdasarkan titiknya. Katakanlah ini kan ada titik 1, ini titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Kalau kita hanya melihat titiknya, berarti kan seolah-olah gamma maksimumnya kan di ini. Nah, bukan dari titiknya, tapi harus digambar grafiknya dulu. Nah, grafiknya ini bukan grafik yang patah-patah, tapi grafik interpolasi. Jadi interpolasi, maaf ya nggak begitu bagus. Nah, kalau Excel mungkin bisa dicari yang otomatis itu ya, dicari. Tapi kalau nggak bisa ya dipakai garis manual yang pakai. Nah, sehingga ini kan tahu puncaknya di sini. Nah, puncak ini dari grafiknya, bukan dari titiknya. Kalau dari titiknya kan dari 4. Ini tarik ke sana, ini adalah ketemu gamma D maksimum. Ya. Berapa angkanya ini? Ya kita lihat kalau di sini 115, di sini 120. Nah, ini berapa? Ini 15, berarti kan ini 5 poin kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan. Ya kurang lebih mungkin 115,6 gitu ya. Kebetulan satuannya pound per feet pangkat 3. Nah, kemudian ditarik ke bawah, ketemu kadar air optimum. Ketemu kadar air. Ini berapa? Kalau ini 5, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mungkin ini adalah 13,2. Ya, jadi kalau di situ berarti ketemu gamma D maksimumnya sama dengan 115,6 pound per feet pangkat 3, kadar air optimum sama dengan 13,2%. Nah, ini ya. Nah, di dalam penggambaran grafik pemadatan ini, ya, jadi yang saudara perlu ingat adalah sumbu X-nya itu adalah kadar air, sumbu Y-nya adalah berat volume kering. Ya.
Nah, ini ada satu lagi grafik yang mungkin perlu diketahui juga. Ini adalah grafik, kalau ini tadi grafik gamma D kan, yang ini. Lah yang ini adalah grafik gamma ZAV. ZAV itu singkatan dari Zero Air Void Unit Weight. Jadi gamma ZAV itu adalah sebenarnya imajiner. Fisiknya akan sulit. Jadi sebuah kepadatan di mana rongganya sama sekali tidak ada. Jadi kok dipres teoritis ya, teoritis. Sangat teoritis. Itu bisa dicari dengan ini. GS dikalikan gamma W dibagi 1 plus kadar air kalikan GS, atau kalau disederhanakan adalah gamma W kadar air plus 1 per GS. Nah, bagaimana cara gambar grafik gamma ZAV? Ya, kita tinggal hitung. Misalkan gamma ZAV apa? Nah, untuk mencari ini berarti harus tahu GS-nya dulu. GS-nya diketahui. Nah, berarti kalau misalkan kita pakai rumus yang pertama, berarti ini 2,69 dikalikan gamma W. Nah, saya lupa kalau dalam pound per feet itu berapa ya. Kita pakai kilonewton saja. Kalikan 10 ya. 10 kilonewton per meter kubik dibagi kadar airnya ini bukan variabel, dibagi ini tambah kadar air kalikan 2,69. Jadi sini adalah 26,9 dibagi kadar air plus kadar air kalikan 2,69. Misal, kalau saya taruh ini ambil kadar airnya sama dengan, paling gampang aja ya, 10 gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan 26,9 dibagi 0,1 plus 0,1 kali 2,69. Ini berapa kira-kira? Rp 26,9 dibagi 0,1 ditambah 0,269. Nah, ini sama dengan 72,9 kilonewton per meter. Ya, itu adalah gamma tanah tersebut pada kadar air tertentu di mana udaranya tidak ada. Ya. Nah, kalau kita lihat formulanya ini, kalau ini gamma kadar airnya semakin besar, berarti kan membaginya semakin besar. Berarti nilai ZAV semakin kecil. Nah, bagaimana cara gambarnya ini? Ya kita ambil aja angka, misalkan 10, 12, 14, 15, kan ini kan nanti ada angkanya. Kita kalau di itu berarti kan ada angkanya gini. Ada angkanya begini. Tinggal digaris. Nah, karena ini adalah teoritis berdasarkan rumus, otomatis ini garisnya mungkin akan garisnya ya apa titik-titiknya semua mepet dalam satu garis karena kan rumus. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang ini, yang percobaan ini jadi titiknya di sini. Jadi mungkin, sehingga perlu diinterpolasi. Ya, karena ini ada berarti gambarnya sama dari rumus. Di mana rumus itu merupakan berarti gamma ZAV itu adalah gamma ZAV sama dengan fungsi dari kadar air. Fungsi dari kadar air saja, di mana GS-nya ini menjadi konstanta sama gamma W.
Nah, sampai di sini mungkin untuk pengertian pemadatan, kemudian apa itu kadar air optimum, kadar maksimum atau CAP. Kalau masih ada yang belum jelas atau ingin diketahui, silakan bertanya, baik yang di rumah maupun yang di sini. Silakan bertanya. Yang di rumah ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang di rumah? Kalau tidak ada, dijawab tidak gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Nah, mungkin sekarang cek ya. Kalau mungkin bisa dijawab, tujuan dari tes pemadatan atau prokter tes itu apa? Tujuannya apa? Satu, meningkatkan daya dukung kekuatan tanah, Pak. terus kedua, tujuannya memadatkan di tanah. Memperkecil Mengurangi penurunan. Terus yang tiga, memperkecil permeabilitas atau air yang melewati tanah. nah, itu adalah tujuan pemadatan tanah. Nah, sekarang kalau tujuan uji pemadatan tanah di laboratorium atau uji proktor tes itu tujuannya apa? Untuk mengetahui kadar air optimum, yang kedua kepadatan maksimum. Ya, kalau kepadatan itu maksimum, kalau kadar air adalah optimum, bukan maksimum ya, optimum. Ya, optimum. Oke. Nah itu kuncinya itu tadi. Baik, sekarang saya lanjutkan. Nah itu tadi mungkin sudah saya jelaskan, sehingga nanti kalau saudara praktikum di lapangan ini adalah saya simpulkan 5. Kalau mau lebih juga tidak masalah, lebih banyak. Ini jadi ada 5 kali tes, misalkan nanti berat. Jadi gini, setelah saudara lakukan tadi ketemu 1 mol gitu ya, sudah dipadatkan dengan cara yang tadi, kan saudara ketemu gamma sama dengan berat dibagi volume. Nah, untuk tahu kadar airnya, saudara ambil kecil gitu, diambil karena sudah ditimbang ini sudah tahu. Terus ambil sampel kecil, dimasukkan cawan kecil, masukkan cawan kecil, diambil sampelnya. Ini juga ditimbang pada saat masih basah, kemudian di open, besoknya ditimbang lagi sehingga saudara dapat berat cawan plus tanah, berat tanah kering. Nah ini ambil, jadi yang di open tuh enggak seluruhnya sebesar tuh, diambil sampelnya saja kalau untuk kadar air. Ya, nggak perlu semuanya. Nah, sehingga terus kemudian yang berat mol segala macam ini adalah untuk yang ini. Ini adalah mold namanya, molding ya, mold. Namanya berat mold. Nah, sehingga saudara nanti ketemu V, ketemu W, ketemu V, sehingga ketemu berat volume ini, gamma ini. Nah, ini gamma. Nah, kemudian kadar air ini dihitung dari yang ini tadi. Nah, masuk ke sini. Kadar air. Terus sehingga saya ketemu gamma D. Nah, gamma D tak dapatkan gamma D kan dari gamma plus 1 kadar air. Terus gamma ZAW tahu. Gamma ZAW dari rumus ini tadi. Nah, bisa sepakai yang paling sederhana, yang paling bawah ini nggak boleh. Ini kadar air plus 1 plus GS 1 plus 1 GS, atau pakai rumusnya tadi. Jadi sudah ketemu semua. Nah, yang bawah tinggal, nah skalanya sekarang berapa? Nah ini nggak harus dari 0. Ya mungkin kalau misalkan ngeresnya antara 10 sampai 17, ya mungkin ini bisa dimulai dari 5, 10, 15, atau terserah. Ya, sehingga nanti ketemu grafiknya akan seperti ini. Kalau 6 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal gambar-gambar di sini. Nah, ketemu ke sana, gamma D maksimum, ketemu ke sini adalah kadar air optimum. Jangan lupa, nah, ZAV-nya ini dari rumusnya juga dihitung. Hitung sehingga di titik ketemu begini, misalkan
Dihitung, tinggal garis saja. Nah, bentuk antara kadar air apa namanya dengan ZAB ini nggak boleh memotong ini. Kalau memotong berarti ada yang salah. Bentuknya harus ini, harus gini, mendekati, mendekati ya. Nggak boleh motong, nggak boleh motong. Baik. Nah, karena tadi padatan dan kepadatan maksimum dan kadar air optimum dan bentuknya lengkungan itu tiap tanah berbeda-beda, bermacam-macam. Nah, berarti kalau yang di buku Prajadas ini polanya akan seperti ini. Ya, ini yang atas ini adalah apa? Bahasa Indonesianya apa ini? Sandy silt. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Silt itu apa? Lanau. Lanau apa ini? Sandy itu apa? Berpasir. Kalau silty clay, lempung berlano. Kalau highly plastic clay, lempung plastisitas tinggi. Poorly graded sand, pasir apa? Bergradasi buruk, ya buruk kalau bahasa Indonesia. Jadi seragam, ya poorly graded itu kan seragam. Kenapa kok disebut poor, miskin ya? Kalau kaya itu punya banyak, kalau poor itu kan punya cuma satu, maksudnya satu tipe gradasi, satu tipe butiran. Nah, ini terlihat kalau sandy silt itu bentuknya seperti ini, lanau pasir. Puncaknya di sini, kadar optimumnya ada di sini, kira ada di sini kan? Kemudian lempung berlano, ini bentuknya ini. Puncaknya di sini, kadarnya di sini. Coba. Berarti ini kan apa? Gamma D maksimum kan lebih kecil dari lano berpasir kan ya? Dan ini kan posisinya di sini, yang ini kan posisinya di sini, kan lebih kecil. Terus kadar atomnya ini lebih besar, kan ini posisinya di sini, yang ini posisinya di sini. Kemudian untuk lempung dengan plastisitas tinggi, lempung dengan plastisitas tinggi. Bentuknya seperti ini. Bentuknya juga berbeda, lengkungannya beda, tapi ini juga beda. Maksimumnya ada di sini, kadar optimum di sini. Saudara lihat, mulai dari lano, ini lempung berlano, ini lempung dengan kan semakin ini kan tanahnya kan semakin jelek ya. Ini kan semakin jelek ya. Kalau nah, saudara masih ingat klasifikasi tanah kan? Yang ASTO maupun ASTM itu kalau yang paling yang atas kan bagus ya, bagus yang ada pasir kan bagus. Tapi ke bawah kan yang kelompok lembut ada lano sama lempung. Di antara lano sama lempung kan masih bagus lano kan ya, yang kecoklatan yang ya. Lano itu kalau sudah bayangkan seperti tanah taman itu loh yang coklat, tanah taman itu kan lano itu. Coklat itu ya dia tanah tapi kan tidak begitu lengket. Tapi kalau lempung itu yang ya yang abu-abu yang dipegang lengket itu. Nah itu lempung. Ya, kemarin saya praktik. Nah itu lano sama lempung kan bagusan lano kekuatannya. Nah, saudara lihat ini. Dari lano menjadi lempung itu kan gamma D maksimumnya kan juga turun. Ya, juga turun, tidak banyak. Dari ini kan lano berpasir sama lano lempung kan lebih bagus lano berpasir kan ya? Lebih ada butirannya. Nah, ini kan lebih tinggi. Nah, terus ini ada satu lagi ini yang paling banyak. Pasir bergradasi buruk, itu bentuknya begini. Walaupun ini pasir, kalau seragam
nanti akan seperti kelereng, banyak rongganya. Itu juga gamma D-nya akan lebih rendah. Semakin mengandung lempung, maka kadar air optimumnya semakin tinggi. Semakin poorly graded, semakin rendah juga. Kalau kadar airnya tidak setinggi lempung. Ya, sampai sini paham ya. Jadi yang mempengaruhi gamma D dan mempengaruhi kadar air optimum itu salah satunya adalah jenis tanah. Apakah selalu persis seperti angka di sini? Nah, ini kalau angka relatif, tapi trennya seperti itu. Tapi kalau angka relatif tergantung mungkin kan persentase planonya berapa ya, tiap tanahnya beda-beda. Ini adalah tipikal. Tipikal itu mungkin pada umumnya. Ya, seperti kemarin kan kita punya nilai tipikal untuk kadar air, gamma, GS, E dan segala macamnya. Nah, ini juga ada tipikalnya seperti itu. Nah, selain yang pertama tadi yang mempengaruhi gamma D maksimum, yang kedua yang pertama tadi oleh jenis tanahnya, yang kedua dipengaruhi oleh compaction effort atau energi untuk usaha untuk memadatkannya, Katakanlah jenis tanahnya sama, ya, jenis tanahnya sama, ya, tanah berpasir, ya, tanah berpasir. Tapi ini tadi kan dipadatkan setiap ini kan 25 kali ya, dari bawah ya, 25 kali, 25 kali, 25 kali per seperti ini. Katakanlah ini enggak saya buat 25 pukulan, tapi hanya saya buat 10. Kira-kira gamma D-nya itu meningkat atau menurun? Kalau jumlah pukulan saya kurangi. Semakin padat atau semakin tidak padat? Semakin kurang kan kepadatannya? Nah, kalau semakin kurang padatannya berarti kan gamma D-nya berkurang. Nah, sekarang ini enggak tak buat 25 masing-masing. Ini tak buat masing-masing 2 kali lipat ini, 50, 50, 50. Kepadat gamma D-nya otomatis kan beda. Ketemu lebih yang di rumah. Ketemu lebih tinggi atau lebih rendah kalau saya buat 50? Lebih tinggi kan ya, lebih tinggi. Nah, walaupun tanahnya sama, ternyata kalau usaha pemadatnya beda ya otomatis dipadatkan kan lebih besar dia kan hasilnya akan lebih padat kan. Itu otomatis. Atau sebaliknya, ini alatnya tetap pukulannya tetap 25, tapi ininya beratnya saya kalikan 2, berarti kan lebih besar juga. Itu nanti juga ketemu gamma D-nya. Nah, bagaimana trennya kalau begitu? Nah, tadi normalnya kan 25 blow, 25 pukulan per layer. Kalau dibuat 25 pukulan, nanti akan ketemu seperti ini. Kalau per layer ini tak jadikan 30, ini di sini ya ketemu gamma D. 30, gamma D-nya ya otomatis lebih tinggi, lebih padat. 50, gitu. Kalau saya kurangi, nah ini kalau dihubungkan nanti bentuknya seperti ini. Berarti ini adalah efek dari energi untuk memadatkan. Sehingga kalau di lapangan juga begitu, kalau kepadatannya nggak bisa dicapai, ya berarti jumlah lintasannya yang ditambah. Tapi ya ada konsekuensinya ya, ada konsekuensi dari cost atau harga dari usaha. Nah ini usaha, itu tadi kan usaha atau itu kan dinyatakan dalam masih kualitatif. Kalau mau di kuantitatif, dihitung itu adalah jumlah pukulan per layer dikalikan jumlah layer
dikalikan berat hammer dikalikan dengan tinggi jatuhnya. Nah, ini satuan energinya adalah kilonewton meter per meter kubik. Biasanya kalau di lapangan mungkin kita nggak terlalu ngitung ini ya, nggak terlalu ngitung ini konversinya. Tapi kalau untuk penelitian mungkin sangat penting ini. Kalau untuk di lapangan ya kita lakukan uji pelintasan kemudian diukur. Nah, salah satu pengembangan dari proktor, karena kalau beratnya ditambah sama tinggi jatuhnya ditambah, yaitu atau energi ditambah, maka kepadatannya kan berubah. Di proktor itu makanya ada dua alat proktor standar. Karena bisa berubah-ubah itu, ya makanya pemukulnya dibuat standar oleh ASTM. Ya. Yang namanya yang sebelah kiri ini adalah proktor standar, yang sebelah kanan adalah namanya modified proktor test. Jadi pemadatannya itu tidak ngawur, beratnya alatnya ya sudah, itu moldnya sudah ditetapkan, sehingga seluruh dunia kalau melakukan uji pemadatan standarnya yaitu. Ya harus sama, misalkan proyeknya PU mengeluarkan standar ini, kontraktornya mungkin dari Korea, dari mana, ya sudah tahu standarnya seperti itu. Atau sebaliknya, mungkin ada BUMN ini kerja dia kan banyak sekarang kayak PTWP, Adhikarya kerja di luar negeri, di Arab Saudi, apa memadatkan tanah lapangan parkir. Ya ini yang dipakai sama semuanya. Oke. Jadi yang modified proktor test ini adalah tadi yang ada yang standar proktor test. Ada modified proktor test. Bedanya apa? Nah, ini bedanya. Yang tadi yang jelas kelihatan beda, pertama adalah pemukulnya ya. Beratnya berbeda. Kalau standar itu 5,5 pons. Yang kedua beratnya adalah 10 pons. Kemudian yang kedua tinggi jatuhnya beda. Ya, tinggi jatuhnya beda karena ini mereka ditarik ke atas ya. Tarik ke atas kan mentok sini. Kedua adalah tinggi jatuhnya beda. Nah, selain berat dan tinggi jatuhnya berbeda, lapisannya berbeda. Kalau ini dibagi 3, masing-masing dikali 25 bulan. Kalau ini nggak dibagi 3, jadi semakin tipis. Dan setiap lapisan tetap sama 25, tapi tidak dibuat sepertiganya, tapi 1/5. Sehingga total energi yang di sini beda karena energi tadi kan jumlah pukulan dikalikan dengan tinggi jatuhnya dikalikan dengan jumlah lapisannya 5 ya. Dan dikalikan jumlah lapisannya dikalikan beratnya. Ya, berarti kan sudah beratnya berubah, tinggi jatuhnya berubah, jumlah pukulannya berubah, bukan tetap, jumlah lapisnya yang berubah. Nah, apa tujuan dari modified proktor test ini? Ya, saudara tadi kan sudah paham kan? Kalau misalkan standar proktor test kan ketemunya di sini, untuk tanah yang sama. Kalau modified kan ketemunya di atasnya. Jadi ini katakan nih modified, ini adalah standar. Ini kan ketemu gamma D-nya di sini, yang satunya kan lebih tinggi. Tujuannya ini biasanya kalau modified proktor test itu digunakan sebagai syarat untuk pengetesan untuk penimbunan yang bebannya berat. Apa misalnya? Runway landasan terbang itu ya, lapangan terbang. Itu kalau ada pemadatan itu biasanya ukurannya menggunakan standar. standar modified. Atau lapangan penumpukan peti kemas.
Dikemas itu kan tumpuk-tumpuk, di bawahnya ini kan ada paving. Ya, di bawahnya paving kan ada tanah yang dipadatkan. Nah, kalau untuk tanah yang dipadatkan itu berarti ukurannya biasanya menggunakan modifier. Karena nanti kepadatan tanah di lapangan yang dilakukan oleh alat berat tadi seperti vibro atau wales atau vibro itu nanti adalah kepadatan di lapangan itu akan dibandingkan dengan kepadatan berapa persen yang di lab. Nah, kalau kita pakai modifier itu bandingnya kan sudah besar. Makanya di lapangan nanti akan dicapai lebih besar gitu ya. Kalau standar misalkan untuk ya Kak sebelah ini kan ada parkir biasa atau mungkin untuk di parkir di parkiran untuk toko atau mall atau jalan kabupaten yang biasa ya menggunakan pembandingnya menggunakan uji lab yang menggunakan standar bukan modifier. Nanti karena RKS-nya atau rencana kerja syaratnya adalah kepadatan di lapangan harus dicapai biasanya 90% dari kepadatan lab. Misalkan salah satu, misalnya kan disebut R ya, nanti di belakang ada juga. Jadi R itu adalah kepadatan tanah di lapangan dibanding dengan kepadatan yang lain di lab. Kalikan 100%. Nah, di ini biasanya disarankan 90 sampai 95 R-nya ini persen. Nah, yang di lab-nya ini pembandingnya inilah kita bisa menggunakan yang modified atau menggunakan yang standar. Nah, kalau untuk kelas-kelas berat tadi yang untuk menentukan peti kemas, kemudian kontainer yard, lapangan kontainer yard, atau mungkin jalan-jalan yang akan dilalui oleh truk besar gitu ya, maka menggunakan modified. Nah, kalau untuk yang biasa menggunakan, karena pembandingnya ini, kalau pembandingnya modified, maka lapangannya kan harus lebih besar. Jadi kecapaiannya lebih kuat, lebih padat. Ya, itu di belakang nanti ada sini. Ya, kurang lebih itu. Ini adalah standar. Jadi tes faktor itu ada dua. Ada yang standar, ada yang modified. Yang dimiliki. Nah, ini menunjukkan gambar 69 ini adalah efek dari pemadatan pada struktur tanah lempung. Kalau lempung, kalau kecil kan biasa kebantakan gini ya, tapi kalau lempung itu dia merupakan pipi, seperti gambar dulu kita dari mikroskop kan ada pipi. Nah, kalau dipadatkan di sisi sini, nah kan grafiknya gini, kalau gampangnya gini. Kalau kita lihat di sisi ini sama di sini, sebenarnya kan kepadatannya sama. Ya kan? Kepadatannya kan sama di sini. Nah, kalau di sini bentuk strukturnya random begini, kalau pas di puncak ini sebagian random, sebagian bisa tertata. Tapi ini padat. Nah, kalau di sisi sini ini ada lebih tertata. Kalau ini adalah energi pemadatannya rendah. Kalau energi pemadatan tinggi, di sini masih random atau acak, di akhir ini kan kadar airnya tinggi, sehingga dia lebih tertata. Itu kenapa dia bisa semakin padat. Nah, fungsinya air itu tadi apa? Fungsinya air adalah ini. Fungsinya air itu pada kadar air tertentu dia itu menekan melicinkan. Jika mau didebat. Tapi kalau airnya kebanyakan, maka energi pemadatan ini tidak untuk memadatkan, tapi karena terlalu banyak airnya sehingga tidak mengisi, tapi malah gampang tergelincir, sehingga malah tidak padat.
Jadi fungsinya air itu sebenarnya adalah melicinkan, tapi pada kadar air, kalau kadar air terlalu banyak, terlalu licin, jadi energi yang padat ini tidak menjadi untuk membeli padat, tapi menggelincirkan butiran satu dengan yang lain, sehingga kepadatannya berkurang. Nah, ini untuk alat-alatnya, mungkin kita langsung lihat aja, ada macam-macam. Yang paling sering terlihat itu ini. Jadi ini adalah, kalau di lapangan orang-orang nyebutnya vibro gitu aja ya, vibro, atau mereka kan vibro roller gitu, vibro roller. Kenapa kok disebut vibro roller? Vibro itu kan vibrasi bergetar. Jadi di dalamnya ini ada pendulum yang tidak simetris gitu. Itu bisa di on kan, bisa di off kan, bisa dinyalakan, bisa tidak. Nah, kalau tanahnya kepasiran, banyak granular, maka yang terbaik adalah pemadatan itu dengan energi getarnya. Ya, kalau pasir itu kalau digetar itu kan dia lebih cepat padat. Selain ditekan dia juga digetar. Tapi kalau lempung digetarkan itu enggak. Jadi dia membak. Jadi pendekatan pemadatan di lapangan itu dua. Yang pertama dengan getaran, yang kedua dengan tekanan. Ya. Kalau getaran itu sangat cocok apabila tanahnya berbutir. Tapi kalau tekanan itu cocok untuk tanah lempung. Jadi tanah lempung itu kalau dipres, itu kan padat. Kalau diketar di tubuh-tubuh ini, dia mungkin malah mencetak ke kiri ke kanan. Nah, ada beberapa, salah satunya adalah vibro roller, jadi ada halus ini. Kemudian ini ada pneumatic rubber tire roller. Jadi dia pneumatik, berarti dalamnya kan ada ya seperti roda mobil biasa, tapi lebih tebal, di dalamnya ada. Nah, ini kelebihannya adalah dengan beratnya ini, kalau drum itu kan penampangnya luas ya, sehingga kalau beratnya sama, penampangnya luas, tekanannya kan kecil. Jadi tekanan itu kan gaya dibagi penampang, P gaya dibagi penampang. Atau kalau dalam gaya, kalau ini kan jadi menjadi berat dibagi penampang. Nah, kalau drum ini kan penampangnya besar. Kalau penampang besar berarti pembaginya kan lebih besar, tekanannya kan lebih kecil. Nah, kalau ini kan lebih titik-titik, lebih apa namanya? Penampangnya lebih kecil, berarti tekanannya lebih besar. Kalau tekanan lebih besar, maka pemadatannya juga lebih besar. Nah, di lapangan kombinasi dari itu. Karena apa? Kalau tekanan lebih besar, berarti nanti kan ada, jadinya kayak ada alur-alur gitu kan gitu ya. Dilewati mungkin ada kombinasi dengan salah satunya dipadatkan dulu dengan ini baru yang. Sehingga ini tekanannya beda-beda. Nah, kontak pressure-nya ini segini, ini kontak pressure-nya hampir 2 kali lipatnya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai pemadat kaki kambing, sheep foot roller, karena ada ininya. Nah, ini lebih tinggi lagi tekanannya, karena kan tegangan sama dengan jadi tadi berat dibagi penampang, kan penampangnya kecil sekali sehingga nanti ada seperti lubang-lubang yang dipadatkan. Nah, ini bisa sangat besar tegangan sih. Nah, umumnya seperti yang tadi, kalau tanah lempung itu kan pakai tekanan. Semua kor-kor untuk bendungan lempung, baik untuk segala macam, pemadatnya pakai ini. Pemadatnya pakai ini. Nah, yang vibro itu ini ada eksentriknya ini, ya ini kadang ada bisa dinyalakan, bisa enggak. Bisa dinyalakan, bisa enggak. Kalau mau tambah getar bisa, kalau enggak ya. Oke. Nah, kalau tadi di lab tadi yang mempengaruhi kepadatan ada dua kan, yang satu jenis tanahnya ya, kedua apa? Energi untuk memadatkannya. Itu di lab. Nah, kalau di lapangan, selain soil type atau kadar air,
yang mempengaruhi kepadatan di lapangan itu adalah bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Pertama, thickness of leaf. Apa maksudnya? Kalau saya mau menimbun, katakanlah bandara ya. Ini tanah aslinya, ini selokan kiri dan kanan. Saya mau menimbun ini. Ini katakanlah 1,5 meter. Yang disebut thickness of itu adalah ketebalan layer. Kan saya nggak mungkin 1 meter ini terus langsung dipadatkan. Itu tidak boleh. Maka madatkannya harus diuruk dulu layar 30 cm atau 10 cm, padatkan. Kalau sudah padat, ditambah lagi 10 cm, dipadatkan. Diuruk, dipadatkan. Jadi bukan diuruk banyak baru dipadatkan. Itu tidak boleh. Bertahap. Ya. Nah, menimbun secara bertahap itu disebut sebagai umumnya di lapangan layer by layer atau lapis demi lapis. Nah, ketebalannya ini, ketebalan lapisannya itu semakin tipis hasilnya semakin padat. Karena energi, kalau misalkan ini tanah, ini kan pemadatnya. Energi memadatkannya ini kan menyebar begini. Menyebar begini. Sehingga yang terjangkau, yang terpengaruh oleh kepadatannya ini hanya bagian atas, mungkin tidak jauh dari 20 sampai 30 cm. Jadi kalau saudara nimbun 1 meter brek kemudian baru dipadatkan di atasnya, ya yang padatnya ada atasnya. Dan itu kan tidak bagus, berarti nanti suatu saat kalau ada beban yang lebih berat, pesawat apa, yang bawah kan jadi ambles, jadi bisa ya. Nah, kalau longsor itu mungkin gini biasanya, longsornya kan ke sana. Nah, longsor itu bisa memang bisa jadi pengaruh dari apa? Dari kekuatan tanah timbunan, tapi sebagian besar itu kalau longsor biasanya karena tanah dasarnya, bukan tanah timbunan. Biasanya karena tanah dasar. Nanti bisa diperkuat macam-macam. Ya. Nah, sehingga thickness of leaf, jadi tebalnya layer, tebalnya layer itu adalah mempengaruhi satu ketebalan layer. Ya, mempengaruhi kepadatan. Nah, memang apakah kalau tanah ditaruh itu tidak ada pemadatnya? Ya, secara alamiah waktu di doser itu paling enggak dipadatkan oleh dosernya sendiri. Nah, tapi itu kan enggak terukur. Memang lebih padat sih, enggak, tapi enggak. Kemudian yang kedua, intensity of pressure applied by compacting equipment. Nah, berarti ini yang kedua adalah tekanan dari alatnya. Tadi kan ada pneumatik, kan tekanannya beda-beda. Kalau alatnya beda, hasilnya beda. Nah, kalau vibro pun di lapangan ada macam-macam. Ada tipe DM berapa. Nah, itu juga mempengaruhi kecepatan. Dan ini otomatis kan kalau di lapangan berbanding terbalik dengan cost kan. Kalau layernya tak bikin langsung besar-besar kan lebih cepat, costnya lebih, tapi hasilnya kan jelek. Tapi kalau layernya hasilnya bagus, costnya kan tinggi. Yang mana yang dipakai? Ya diikuti aja RKS-nya. Biasanya di dalam RKS kerja itu layernya ditetapkan sekian, yaitu diikuti. Jumlah passingnya sekian, karena itu yang diikuti. Ya, itu yang diikuti. Nah, yang biasanya mungkin nanti ada
adalah ya pengawasnya harus mengamati itu semua. Kemudian area over which the pressure is applied. Jadi area pemadatan. Jadi kalau misalkan namanya kan luas ya, lapangan itu kan luas, jadi mungkin alatnya itu ya nggak di situ-situ aja. Ya, kalau di situ-situ aja berarti yang lain kan nggak terpadat. Nah, 3 faktor ini adalah sangat penting, ya, sangat penting karena pressure applied at the surface decrease with depth-nya. Jadi seperti ini ya. Jadi tekanan ini semakin kedalaman, semakin ke dalam, semakin berkurang, sehingga yang terefek terpadatkan mungkin hanya di yang biasa atas. Ya. During compaction, the dry unit width is also affected by number of roller passes. Jadi ini kalau ini kan sih kan kesana kemari maju mundur ya. Itu maju mundur itu kan 1 passing. Maju mundur 2 passing dan terus. Nah, jumlah itu juga otomatis mempengaruhi kepadatannya. Nah, biasanya nanti akan dilakukan oleh ini uji passing namanya. Uji passing. Katakanlah saudara ingin memadatkan 1 kilometer. Saudara masih nggak langsung kerja 1 kilo kan? Saudara uji passing dulu untuk 50 meter, 25 meter, 30 sampai 50 meter per tahun. Jadi gini, saudara lewat kan saudara tahu syaratnya kepadatan lapangan ini. Kan katakanlah R-nya tadi 90%, berarti R itu kan sama dengan gamma lapangan dibagi gamma lab. Nah, kalau gamma D, kalau gamma D lab-nya diketahui, ini kan tahu ya 0,9, R-nya kan 0,9. Gamma D lapangannya kan yang dicari, gamma D lapangan. Gamma lab-nya jadi kan dari tes Proctor tadi sudah ada dari sebelumnya. Katakanlah ini kalau pakai satuan gram per kilonewton, katakanlah 17 ya, kilonewton per meter kubik. Nah, maka saudara tahu gamma di lapangan itu adalah 0,9 kali 17 kan? Berapa ini? 0,9 kali 17. 0,9 kali 17. Oh iya, oke. Jadi ini adalah 15,3 km. Nah, ini adalah target saudara. Ini adalah target saudara. Nah, saudara coba beberapa passing. Mungkin berapa mungkin 2 passing, 4 passing, 5, 8 sama itu. Dan di setiap passing itu saudara uji gamma lapangnya ketemu berapa. Nanti di bagian akhir ada caranya. Untuk mengetahui gamma lapangan itu namanya uji Senkun. Uji Senkun. Gamma D-nya nanti ketahuan berapa. Teknisnya nanti akan menyusul. Nah, ini itu setelah 2 passing diukur gamma D-nya berapa. Nah, katakanlah ketemu misalkan ini jumlah passingnya ini passing 4, 8, 16, 20. Nah, ini kan ketemu gamma D lapangannya cuma 10. Ini 8, ini ketemunya mungkin 14. Ini 16 passing ketemunya 18. Ini ketemunya 18. Ketemunya 17.
Nah, berarti kan tahu saudara tahu untuk mencapai 15,3 ini, berarti kan somewhere between ini kan, antara 8 sama 6 passing itu ya. Nah, kalau saudara sudah punya patokan ini, maka itu bisa dijadikan untuk seluruh yang 1 kilo itu untuk mencapai itu ya kurang lebih ya mungkin ketemu di situ 10 atau 5 passing. Itu juga patokan lapangan. Ya, patokan lapangan. Karena materialnya kan sama. Karena saudara enggak kan untuk coba-coba ini banyak ini kan hanya untuk 25 meter. Kalau untuk yang sama ya sudah pakai itu saja. Jadi nggak perlu coba-coba lagi. Sehingga saudara saya yakin, oh kalau ini akan tercapai sekian passing. Kan soalnya mengatakan, Pak ini sudah padat atau belum? Sudah waktunya dites belum? Tapi kalau jumlah passingnya lebih sedikit, di uji sampel kan enggak masuk kan gitu ya. Enggak masuk kan percuma kan mesti kerja lagi. Paling enak itu kalau sudah di passing selesai diuji ya masuk, selesai sudah urusannya kan. Enggak ngetes lagi, enggak ini kan waktunya enggak double-double. Sekali kerja. Nah, sehingga ini juga ada hubungan antara jumlah roller passing dengan gamma D. Nah, ini misalkan ini untuk ini kebetulan tanahnya silty clay. Bahasa Indonesia apa ini? Lempung dengan LL44 PI 19. Nah, kalau 0 padatannya segini. Kalau kemudian dengan kadar itu kayak gini. Maka pada satu titik tertentu ini sudah ini kan naik ya, padatannya naik cepat, kemudian naik lambat sampai sini mungkin naiknya sudah tidak signifikan. Berarti ini kita bisa lihat kalau di sini mungkin sekitar 16 ini walaupun dijadikan kan tidak mungkin kalau 1000 passing menjadi batu kan ya pasti tidak mungkin. Jadi ada maksimumnya ya. Nah, ini adalah kalau saya 16. Kalau dari sini ini juga kelihatan sekitar antara sini. Artinya walaupun kita tambah jumlah passingnya semakin banyak, tapi kepadatannya meningkatnya tidak seberapa. Jadi tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Kalau di sini kan kelihatan antara 10 sampai 16. Kurang lebih ya di sini. Nanti orang lapangan biasanya sudah biasa kalau oh ini 10 lintasan, oh ini 12 jenis tanah ya lihat misalnya. Karena kan tiap hari ya kerja di situ dia. Ini adalah hubungan antara passing dengan ini. Nah, inilah tadi yang saya ceritakan tadi, ini adalah spesifikasi yang harus dicapai. Namanya relative compaction. Jadi kepadatan di lapangan itu diukur kesuksesannya terhadap kepadatan maksimum di lab. Karena material tadi sebelum ditaruh di lapangan itu sudah kita seribu, gamma D maksimum skala berapa. Terus nanti dinyatakan dalam spek maka kepadatan tanah di lapangan harus 95% dari lab. Itu harus dicapai. Kalau nggak dicapai berarti ya di reject. Bagaimana cara biar capai? Ya dipadatkan ulang, dites baru masuk. Oke, gitu ya. Ini namanya kepadatan relatif lapangan adalah R% itu jadi gamma D lapangan dibagi dengan gamma maksimum dikalikan 100. Nah, ini adalah hubungan antara ini kan yang dicari kan ya. Berarti kalau di lapangan itu kan orang harus mencari yang paling ekonomis ya. Orang yang ekonomis. Bagaimana mencapai kepadatan di lapangan? Ini kan gamma D maksimum di lab ya. Ini adalah R kalikan, berarti ini kan targetnya. Jadi ya kalau RKS, misalkan RKS menyatakan 90% dari lab, berarti kan ini kan R-nya berarti kan 0,9 kali gamma D maksimum.
Jadi 0,9 ini kan R, kan dinyatakan dengan ini ya. Berarti kalau ini maksimumnya di sini, targetnya di sini. Nah, untuk mencapai target itu, ini ada beberapa kondisi, untuk beberapa kondisi. Ini tanahnya sama ya, ini tanahnya sama. Ingat tadi, kalau semakin tinggi effortnya, tadi kalau pakai modify kan, ya, semakin gini kan grafiknya ya. Nah kalau di lapangan ini kan bukan jadi modifikasi, tapi adalah jumlah lintasan tadi. Nah untuk mencapai ini kan target kita di sini. Untuk mencapai ini kan bisa dicapai di sini, bisa dicapai di sini, atau bisa dicapai di sini. Dimana kalau ini jumlah passingnya semakin banyak, ini sedang, ini jumlah passingnya sedikit. Berarti semakin ke atas, semakin pakai yang atas, berarti kan solarnya semakin banyak, waktunya semakin panjang, boros. Ya. Yang ini adalah sedengan, yang ini adalah sedikit tapi gambling. Jadi mungkin kalau kurang kan dia di sini, berarti puncaknya kan tidak nyampe sini. Nah, yang paling baik salah satunya ya adalah ya pakai yang sedang. Nah, pakai sedang itu pun itu ada bisa dicapai di sini, bisa dicapai di sini. Ini pada sisi kadar air kering, ini pada sisi kadar air basah. Ya, air basah. Nah, maka dari itu di lapangan itu tidak mungkin membuat misalkan ini. Saya mau targetnya di sini ya, ini kan R kalikan gamma D maksimum. Nanti pas puncaknya, kan kita enggak tahu. Walaupun kita tahu, misalkan pada saat tes lab tadi, kan kita tahu gamma D maksimum, kadar air optimumnya berapa, kita tahu di lapangan tanahnya ini, apakah kering, apakah kadar airnya itu sudah sama, kalau kan berarti harus ditambah. Sehingga yang dicapai adalah gini, bisa dicapai di sisi basah maupun di sisi kering maupun sisi basah. Nah, karena bisa dicapai, ini adalah minimum. Kalau di sini pun lebih bagus, ini kan minimum, di sini juga lebih bagus. Maka di lapangan itu kadar air optimum itu juga tidak satu titik. Katakanlah kadar air optimum di lab itu kan 18% misalkan. Maka di lapangan karena kita nggak ingin mencapai yang maksimum 0,9 dari maksimum. Kalau maksimum di sini, ini kan paling puncak, kan cuma satu kadar air di sini. Tapi kalau kita targetnya di sini R gamma D maksimum berarti kan bisa berarti kita punya range kadar air di situ. Tidak hanya satu titik. Ya, antara mungkin bisa antara 15 sampai 19. Ya. Nah di lapangan memang nggak mungkin kadar air itu fix ya. Mungkin kalau pas gini-gini kerjakan ya, kadang ada hujan, ya, kadang ada panas, kalau kan ya memang ada range-nya. Kalau kepanasan ya deh, disiram dengan air. Kalau hujan sangat basah, ya berhenti. Gimana? Mau padatkan ya percuma. Dipadatkan tambah ampiar. Ya ditunggu biasanya kalau hujan. Makanya kalau pemadatan mengerjakan jalan itu kalau hujan itu ya memang itu tantangannya di situ. Sekali hujan ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gua aja mungkin besok sampai sak itu baru dipatukan lagi karena percuma juga tambah rusak nanti. Nah jadi energi yang ini ada lebih optimum untuk yang di daerah yang C itu. Nah ini taunya berapa? Katakanlah ini mungkin lintasnya banyak, ini sedang. Taunya berapa? Ya, yang ini tadi optimum passingnya berapa? Mungkin kalau lebih dicari yang sekitar situ. Oke, ini contoh sesungguhnya juga. Ini saya ambil dari PPT-nya PT-PP Jasa Marga pada saat melaksanakan Pandaan Malang. Nah ini saudara lihat. Fibrolar dilakukan sebanyak 8, 10, 12 ya. Ya kurang lebih hampir sama dengan ini tadi ya jatuhnya. Sekitar sini ya, sekitar sini ya.
di sini ya. Menyesuaikan dengan hasil percobaan di lapangan. Bila perlu tanah LPA itu tidak singkatan dari lapis pondasi atas. Lapis, kalau belajar jalan mungkin pondasi atas. Dapat dipanasi air untuk menentukan kadar air yang optimum. Untuk metode percobaannya, lebar jalur 6 meter, LPA dibagi 3 jalur, menjadi lebar masing-masing 2 meter. Setiap lajur diberikan pasir berbeda, 8, 10, 12 kali. Setiap lajur akan diambil sampel tanah hasil sandcone test. Nah, ini nanti tes ini, sandcone test ini adalah untuk mencari gamma di lapangan. Sandcone test. Dari hasil itu akan adalah passing dengan kepadatan yang paling besar. Inilah yang tadi saya sebutkan bagi uji passing. Jadi bukan sekedar teori, ya itu memang dilakukan sehari-hari di lapangan. Ya kecuali mungkin kontraktor ya bonafide, ya pokoknya dipadatkan. Tapi kalau untuk perusahaan yang besar, yang ini ya memang harus seperti itu. Ini adalah metode pelaksanaan dan ini dinyatakan dalam sebelum dilaksanakan nanti akan begini itu harus di set dulu di awal. Nah, ini adalah uji sandcone, ya, uji sandcone. Ini nanti yang megang alat kualitas motor. Ini kebetulan syaratnya sangat tinggi, ini 100% ya. Tadi kan bisa 95, 95 biasanya. Ya. Ini sandcone seperti ini. Ini nanti mungkin detailnya nanti pada praktikum. Intinya mencari gamma D lapangan. Nah, selain sandcone, ada juga namanya tes CBR. Ini disebut sebagai California Bearing Ratio. Ya, ini untuk kalau sandcone tadi untuk mencari kepadatan, kalau ini untuk mengetes kekuatan. CBR itu untuk kekuatan. Makanya tadi kalau dipadatkan tujuannya salah satu untuk kekuatan. Ini adalah salah satu ukurnya dengan CBR. California Bearing Ratio. Ini ada alatnya diputar. Ini sesungguhnya beliau tapi ini sudah dapat lab dari lab kita sudah ini tahun berapa ini? Oh ini 2015. Nah, dari CBR itu ditekan, nanti ada pembebanan, pakai harus ada beban kontrolnya gitu. Kemudian dites, nanti ketemu nilai CBR-nya berapa. Ini CBR itu dinyatakan dengan persen, ini berarti 63,67%. Kalau kepadatan tadi juga persen, ini juga persen, tapi persen yang aneh bukan halnya sama. Di lapangan sering-sering ketukar antara CBR sekian persen sama kepadatan lapangan sekian persen karena sama-sama persennya itu sering-sering ketukar ya. Mungkin perlu hati-hati, tanyakan sekian persen kepadatan itu sandcone apa CBR, beda ya, beda. Kalau yang CBR ini persen itu menyatakan kekuatan tanah, daya dukung tanah. Kalau yang persen satunya menyatakan kepadatan. Ya, uji sandcone seperti ini, ya nanti mungkin lebih jelas di praktikum, tapi intinya tanah dibuat lubang dengan standar ini, tujuan gini, jadi kalau ini tanah, nanti kan dibuat lubang, lubang seperti ini diambil, ditimbang di sini, dimasukkan, gunanya mencari apa ya, mencari W, ditimbang kan berat, jadi berat. Nah, kedua, kita mencari volumenya ini berapa ini, volumenya ini. Nah, volumenya ini diukur dengan namanya kerucut ini. Ini dalamnya ada pasir Ottawa. Sehingga nanti kalau dimasukkan kerucut ini, nah, kita bisa mengukur semua. Kalau semua masuk lubang ini berapa berat pasir yang ada di lubang plus kerucut. Ya. Nah, volumenya kerucutnya kan kita tahu, ya. Volumenya kerucutnya tahu, berat pasir yang masuk kerucutnya kita tahu. Nah, sehingga gamma pasirnya kita tahu, gamma pasirnya standarnya sudah tahu. Sehingga nanti ketemu ujung-ujungnya ada berat, ada volume, ada gamma, nanti bisa dicari volumenya berapa.
Sehingga kita tahu kepadatan tanah lapangan, W per V, dicari kadar airnya, nanti ketemu gamma D lapangan, gamma bagi 1. Inilah yang dibandingkan dengan lab ini, dengan uji lab Proctor tadi, baik modified maupun yang standar. Ya, kalau pakai standar, pakai modified juga. Ya, ini adalah tes sand cone. Kenapa dinamakan sand cone? Karena ada sandnya, ada cone-nya. Ini cone-nya, sandnya ada di dalamnya sini. Oke, ini mesti sama. Nah, ini adalah hasil ini. Oh, ini yang Mas Ganjar juga yang mesti. Jadi gini. Sehingga nanti ketahui ini dry density of soil 1,6, ini hasil sand cone 1,63. Dry density of Proctor test ini kan 1,7. Ini berarti ini dari lapangan, ini dari lab. Sehingga degree of compaction R-nya berapa? R sama dengan itu 1,634 dibagi 1,70 kali 100% ya. Temu 96,13%. Nah, kalau syarat yang diminta tadi R-nya sama dengan 95%, berarti ini masuk apa enggak masuk? Targetnya kan 99%, tapi dapat kepadatannya 96. Masuk ya, berarti kan ya. Kalau masuk berarti oke, bisa dilanjutkan pemadatan berikutnya gitu. Kalau enggak masuk, padatkan lagi sama diuji lagi. Gitu. Nah, tapi kan uji kan bayar ya. Jadi artinya kalau mau siap uji kan harus yakin itu padat, maka tahu passingnya berapa. Ya, kalau mau uji terus ya bolak-balik, tapi kan waktu di waktu. Kalau uang mungkin waktu itu yang mungkin yang sulit dicari. Nah, ini adalah salah satu contoh rencana kerja dan syarat-syarat dalam proyek. Ini kalau nggak salah ini untuk bandara ya. Misalkan sub base cost itu adalah nama lapisan. Kemudian ini tes kepadatan tuh kalau luas itu dilakukan berapa titik sih? Nah, tiap 1000 meter persegi satu titik uji kepadatan. 1000 meter persegi itu berarti berapa kali berapa? Ya akar ya, ya akar. 10 meter sana. Tapi kalau 500 meter berarti sananya 20 meter kan gitu ya. Ini ada CPR. Ini dipadatkan harus 95% MDD itu berarti modified. Maksimum dry density. Cuma ini mesti ada kalimat. Dia harus pakai modified atau pakai ini. Nah, untuk lapisan paling atas tebalnya itu dia maksimum 15 cm. Banyak, tipis sekali. Semua timbunan yang lebih dari 30 cm harus mencapai ini. Ya, kayak gini-gini yang harus diikuti. Terus finishing ya, finishing ketelitian. Ini. Kalau kita motong apa di atas meja kan enak, 1 cm ya 1 cm 2 cm. Tapi kalau timbunan di lapangan kan nggak bisa sih pas ya. Pengen level 1,233. Kalau pakai waterpass. Di lapangan masih selisih 5 mili boleh enggak ya? Boleh. Nah, ada yang pakai toleransi 2 cm, 1 cm, ya tergantung. Kenapa kok sulit? Ya karena kan kita enggak motong, kita kan nguruk madetkan. Artinya jadi kalau kita pengen madetkan 1 meter, kita kan berapa ya? Apa diuruk 1,2 sama kita enggak tahu. Jadi kadang pakai amanah saja, kira-kira pakai 1,2. Begitu dipadatkan, ternyata kurang. Gitu. Nah, itu juga pengalaman seperti itu, detail di lapangan sangat mudah. Kalau pengen dapat 1 meter ya menurutnya 1,2 atau 1,3. Sehingga nanti kepadatannya dicapai
tebalnya tercapai. Nah, karena dua, kalau mungkin kepadatannya tercapai tapi ternyata tebalnya kurang, kan enggak boleh juga. Atau kepadatannya nggak tercapai, atau finishnya tercapai tapi kepadatannya kurang, kan enggak boleh juga. Dua-duanya harus sampai kepadatan, budget sama ketebalannya. Oke, baik, mungkin itu hari ini yang bisa saya sampaikan tentang kepadatan dan pemadatan tanah di lapangan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya, pertanyaan bagus. Mungkin pertanyaannya gini, dong. Gimana cara menentukan kadar air di lapangan dan bagaimana cara menentukan jumlah tambahan airnya berapa, kan gitu ya? Ya, ya. Itu memang tidak semudah di lab. Kalau di lab kan, ingat kadar air itu perbandingan berat kan, bukan perbandingan volume kan ya. Tapi kan tidak mungkin kita nimbang semua yang di lapangan, timbangan tidak mungkin. Ya, yang jelas kita harus tahu ini kadar airnya berapa dulu kan bisa dicari. Ya, waktu apa? Diambil sampelnya dimasukkan kan ketahuan kadar airnya. Mula-mula ya. Atau pada saat material dimasukkan itu kan sudah ada tes propernya, jadi kadar air material aslinya itu kan sudah ada kadar airnya itu berapa kan tahu. Nah, kalau katakanlah kita pada saat itu kita tahu kadar airnya W1 kan gitu misalkan. Kadar air 1 itu natural. Kadar natural. Padahal dari hasil tes proktor untuk material tersebut kita tahu untuk maksimumnya di sini kalau mungkin 90%-nya, nah, katakanlah kita tahu ini mungkin katakanlah ini kadar airnya 10%. Sebenarnya kebanyakan ya di lapangan. Kira-kira mungkin 7-8%. Katakanlah kadar air naturalnya 7%, ya 7%. Berarti kan sama dengan 0,07 ya. Nah, padahal untuk di lapangan untuk dari hasil tes lab itu kita tahu kadar optimumnya katakanlah 12%. Optimumnya ya 12%. Nah, begitu ini ada gamma D maksimum, ini adalah R kalikan gamma D max, berarti kan sedikit di bawahnya, 0,9-nya atau 0,95-nya. Kita tarik ke sana. Nah, kita tahu di sini kepotong, oh ternyata di sini itu ada 6, di sini itu 15. Artinya apa? Artinya kita punya range kadar air di lapangan itu antara 6 sampai 15. Kalau kadar airnya 7, berarti kan bisa langsung kita padatkan. Ya. Dengan nggak usah nambah air. Cuma nanti effortnya, jumlah lintasannya perlu lebih banyak. Perlu lebih banyak. Tapi itu sudah masuk di sini, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kadar air aslinya itu adalah katakanlah 5%, berarti dia kan tidak masuk di sini. Apakah itu nanti kita memadatkannya bisa nyampe ini? Bisa, cuma jumlah lintasnya lebih banyak butuh air. Berarti kan kalau ini kan saya butuh mungkin 1% ya enggak, saya kata oh saya ingin meningkatkan kadar air di lapangan itu dari 5%, katakanlah saya bikin 10 gitu aja ya, 10%. Berarti saya kan punya delta berapa? 5% kan? Nah, saya punya delta 5%. Nah, 5% ini bagaimana cara nyiramkannya? Ya kita harus hitung per meter persegi. Gimana cara nambahkan air di lapangan biasanya? Pakai apa? Pakai semprotan itu? Pakai selang? 1 kilo masa orang nyiramin 1 kilo? Kan biasanya ada tangki, di belakangnya ada pipa, terus ada lubang kecil-kecil. Ya, jadi ada, kalau dilihat dari belakang ini kan ada tangki, ini ada pipa kan, ada pipa. Nah, pipanya itu kan ada lubang-lubangnya ini ya. Sehingga pakai truk ya jalan seret. Nah, kalau kita targetnya penambahan air 5%, maka kita harus asumsikan kalau satu layer tebalnya 30 cm. Nah, 30 cm berarti kalau kita tahu gamanya, kita kan
bisa ngitung. Ini apa namanya? Berat air dalam 0,3 kali 1 meter kali 1 meter kan tahu kan kita ini ya. Berat airnya untuk kadar air 5%. Nah, kalau untuk kadar air 10% berarti berapa per meter persegi yang kita tambahkan? Kan kita bisa hitung berapa liter per meter persegi bisa dihitung. Nah, berapa liter itu kalau kecepatan apa? Kecepatan lewat itu apakah 5 km semakin lambat kan semakin banyak kan gitu ya. Nah, itu kan bisa diperkirakan. Artinya sekian liter itu harus tumpah di situ dalam sekian. Nah, itu cara memperkirakan. Nah, itu kalau dari nol, saudara kan nggak punya pengalaman apa. Tapi kalau yang sudah 5-4 tahun di lapangan kan sudah sering hitung ini, sudah sering jelas ya, sudah sering kan. Nah itu di anu aja dikasih air berapa kali dengan kecepatan sudah tahu mereka. Caranya begitu. Nah, yang sulit itu kalau hujan deras. Ini air semua, wis nggak bisa ngapa-ngapain, sudah ditinggal aja dulu, tinggal aja sampai mengering kembali. Bisa. Memang kerjaan konstruksi agak berat kalau musim hujan, apapun lah ya. Tapi kalau nggak ada hujan kan orang nggak bisa makan. Lagi pertanyaan, mungkin yang di rumah punya pertanyaan, silakan. Silakan yang di rumah. Ada satu pertanyaan minimal. Apa ini yang di rumah ini? Nisrina Afaf. Ada pertanyaan Nisrina? Silakan. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, kalau tidak ada, berarti tidak ada pertanyaan. Sudah jelas ya, berarti ya. Nah, inilah prinsip-prinsip pemadatan tanah di lapangan, sehingga saudara dapat menggunakan ini nanti di praktikum maupun di ujian maupun nanti pada saat kerja. Baik, mungkin ini sedikit aja karena nanti ini praktikum. Praktikumnya ada 3 dan tidak mungkin dilaksanakan 4 orang kan, minimal harus ada 15 orang ini ya. Ada 3, yang pertama praktikumnya adalah ini. Direct shear test. Bahasa Indonesia adalah uji geser langsung. Yang kedua praktikumnya adalah UCT. Ini juga disingkat dengan DS ya, direct shear test DST. UCT itu adalah unconfined compression test. Nah, kalau yang ini tujuannya untuk mengetahui nilai C dan V. Ini juga sama C dan V, tapi V-nya akan sama dengan 0. Yang ini biasanya lebih cocok untuk tanah pasir, pasiran. Yang ini cocok untuk tanah lempung. Dan nilai C dan V itu merupakan parameter kekuatan tanah. Kekuatan tanah. Jadi kalau nanti saudara ngitung fondasi, ya kalau C-nya semakin tinggi, V-nya semakin, tanahnya semakin kuat. Lebih detail mungkin di pertemuan berikutnya. Ini baru praktikumnya juga. Yang ini itu adalah nanti mencari C dan V, intinya perbandingan antara ini P sama F ya. Ini ada A. Perbandingan antara tegangan geser dengan tegangan normal. Jadi intinya kalau sesuatu digeser itu kalau ditekan ada normalnya itu kan dia lebih kuat daripada yang tidak ada. Jadi gaya geser adalah gaya geser adalah F per A, kalau tekanan normal adalah P per A. Kalau ini
gampang. Jadi tanah lempung dibuat seperti ini. Ya, itu ini nanti ditekan seperti tekan nanti kalau keluar grafik antara tegangan dan tegangan. Ya, terus maksimumnya nanti dicari. Lebih detail mungkin di pertemuan berikutnya, saudara praktikum dulu saja, nanti teorinya muncul. Kemudian yang ketiga ini adalah triaxial test. Triaxial test ini sama mencari C dan V. Untuk kekuatan. Jadi tiga-tiganya untuk mencari C dan V. Ya. Nah, ini bisa tanah lempung, tanah pasir. Yang penting tanah itu bisa dicetak dan dimasukkan dalam. Nanti ditekan, tapi ini yang berbeda adalah ini. Kenapa ini kan disebut unconfined compression? Karena ini kan ditekan, tekanan sampingnya dari udara, tidak ada. Tapi kalau yang ini ada airnya untuk tekanan samping untuk mensimulasikan posisi tanah di dalam tanah yang sesungguhnya. Nanti tinggal dites saja, nanti keluar juga C dan D. Nanti di teori nanti ada 3, mungkin saya jelaskan nanti saja ya. Ada UU, ada CU, ada CD untuk jenisnya. Nanti mungkin berikutnya saja. Yang penting saudara praktikum dulu, yang paling gampang ini. Triaxial ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya ya untuk yang ini, untuk menjalankan praktikum ya, untuk menjalankan praktikum nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.